Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah sistem periodik unsur. Sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya, apakah kalian pernah berbelanja di supermarket atau di minimarket? Perhatikan susunan barang-barang di supermarket. Mereka disusun berdasarkan jenisnya atau kemiripannya. Nah, sama seperti itu juga dengan unsur-unsur kimia. Mereka disusun sesuai dengan kemiripan sifatnya agar lebih mudah ditemukan. Bayangkan jika semua unsur kimia yang 118 disusun memanjang ke bawah. Dan jika kalian diminta untuk menemukan unsur ke-71, apakah kalian bisa menemukannya dengan mudah? Oleh karena itu, para ahli kemudian berpikir bagaimana cara menyusun unsur-unsur kimia agar mereka lebih mudah ditemukan dan lebih mudah mempelajari sifat-sifatnya. Siapa saja yang pertama mengemukakan bagaimana susunan unsur-unsur atau yang lebih dikenal dengan sistem periodik unsur? Untuk lebih tahu, silahkan saksikan video berikut sampai selesai. Di bagian akhir video akan ada contoh soal tentang hubungan antara sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron. Tolong pahami baik-baik. Yang pertama kali mengelompokkan unsur adalah Anthony Lavoisier yang mengelompokkan unsur menjadi 4 kelompok, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Sistem inilah yang dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya karena sudah berhasil mengelompokkan 33 unsur yang ada. Akan tetapi pengelompokan ini masih terlalu umum, sehingga masih harus disempurnakan. Lebih jelasnya tentang pengelompokan unsur menurut Lavoisier bisa kalian lihat di sini. Di tabel ini kita bisa melihat ternyata masih ada beberapa senyawa yang dikelompokkan menjadi unsur. Misalnya magnesia sebenarnya adalah senyawa magnesium oksida. Untuk menyempurnakan teori ini, maka muncullah episode yang kedua, yaitu pengelompokan unsur menurut de Boerainer. Berdasarkan percobaannya, de Boerainer menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut dengan triad. Pengelompokan triad ini didasarkan pada kemiripan sifat-sifat setiap unsur. Berdasarkan teori ini, setiap unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga dapat terlihat bahwa massa unsur yang kedua merupakan massa rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Akan tetapi, pada penelitian selanjutnya ditemukan bahwa beberapa unsur tidak bisa masuk ke dalam triad de Boerainer, sehingga muncullah teori selanjutnya, yaitu teori Octave Newlands. John Newlands merupakan ilmuwan dari Inggris yang merupakan orang pertama yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Newlands mengumumkan penemuannya bahwa dia berhasil menemukan teori oktav. Akan tetapi teori ini masih memiliki kelemahan karena pada kenyataannya ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Dan penggolongannya ini tidak cocok untuk unsur yang massa atomnya sangat besar, sehingga masih harus disempurnakan oleh Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev dalam pengamatannya terhadap 63 unsur yang sudah dikenalnya menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Salah satu kelebihan dari teori Mendeleev adalah mampu meramalkan unsur-unsur yang saat itu belum ditemukan lengkap dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi teori ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya, masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Teori Mendeleev kemudian disempurnakan oleh Henry Moseley yang mengemukakan teori sistem periodik unsur modern. Pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Beliau menyimpulkan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Karena itu, beliau lalu mengajukan bahwa sistem periodik modern hendaknya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Lajur-lajur horizontal kemudian disebut dengan periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur-lajur vertikal disebut dengan golongan.
Unsur-unsur golongan A disebut dengan golongan utama, sedangkan unsur-unsur pada golongan B disebut golongan transisi. Golongan-golongan juga bisa ditandai dengan bilangan 1 sampai 18 dimulai dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Setelah memahami sejarah perkembangan sistem periodik unsur, kita beralih ke hubungan antara sistem periodik unsur dan konfigurasi elektron. Hal-hal yang harus kalian pahami, yang pertama, kolom ke bawah disebut dengan golongan, sedangkan baris dari kiri ke kanan disebut dengan periode. Nah, agar kalian lebih memahami materi tentang hubungan antara konfigurasi dan sistem periodik unsur, tolong kerjakan contoh soal berikut. Di sini kalian diminta untuk menentukan letak unsur atau ion berikut dalam sistem periodik unsur. Selamat mengerjakan. Ingat, prestasi penting, jujur yang utama. Contoh soal, tentukan letak unsur atau ion berikut dalam sistem periodik unsur. Di sini kita melihat contoh soalnya, yaitu 40-20 kalsium. Langkah pertama untuk menentukan letaknya dalam sistem periodik unsur, kita harus menentukan jumlah elektronnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat, ingat elektron, pilih yang kecil, berarti jumlah elektronnya 20. Lalu buat konfigurasi elektronnya. Ingat kembali materimu tentang tata cara menulis konfigurasi. Dari sini kita peroleh konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Setelah itu tentukan elektron valensinya. Ingat elektron valensi yang menempati kulit terluar atau paling belakang. Setelahnya tentukan golongan. Golongan sama dengan elektron valensi. Jadi jika elektron valensinya 2, golongannya 2A. Lalu tentukan periodenya. Periode dilihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Pada konfigurasi kita lihat jumlah kulitnya ada 4, berarti periodenya 4. Nah, sekarang kita tentukan letaknya di sistem periodik unsur. Cari golongan 2A. Nah, kita lihat di sini, kita lingkari dulu golongan 2A. Periode 4 berarti dia ada di barisan keempat. Nah, dari sini kita melihat benar bahwa yang ada di golongan 2A periode 4 adalah kalsium atau Ca. Contoh soal yang kedua, bagaimana jika dalam bentuk ion 40-20 Ca2+. Tanda 2+ di sini menyatakan muatannya, berarti jumlah elektronnya bukan lagi 20, tapi harus dikurangi dengan muatannya. 20 kurang 2 sama dengan 18. Berarti konfigurasi elektronnya berubah menjadi 2, 8, 8. Elektron valensinya dilihat yang paling belakang adalah 8, berarti elektron valensinya 8. Golongannya sama dengan elektron valensi, berarti 8A. Periode dilihat dari jumlah kulit yang terisi elektron atau jumlah barisan dalam konfigurasi elektron. Di sini kita lihat periodenya sama dengan 3. Berarti letaknya kita cari golongan 8A, periode 3. Di sini ada kesalahan. Yang ada pada golongan 8A periode 3 bukan kalsium tetapi argon. Dari sini terlihat bahwa penentuan letak unsur dalam sistem periodik unsur tidak berdasarkan pada bentuk ionnya, tetapi tetap mengacu pada ion netralnya, karena di sini dilihat bahwa yang menempati golongan 8A periode 3 adalah argon, bukan kalsium. Nah, ingat kembali dengan kasusmu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu langsung pindah rumah jika rumahmu kemalingan atau mendapatkan hadiah? Tidak, bukan? Kalian akan menempati rumah yang sama. Begitu pula dengan unsur kimia. Sekalipun jumlah elektronnya bertambah atau berkurang, posisinya dalam sistem periodik unsur tetap mengacu pada atom netralnya. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur dan hubungannya dengan konfigurasi elektron. Untuk kesimpulannya, kalian harus selalu ingat bahwa letak unsur kimia dalam sistem periodik unsur hanya didasarkan pada atom netralnya. Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang materi ini, silahkan kerjakan latihan berikut. Tentukan ion berikut dalam sistem periodik unsur terletak di golongan berapa dan periode berapa. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.